Selamat datang dalam pertemuan ini. Pertemuan ini saya akan membahas tentang strategi korporasi. Mari kita bersama-sama mensubscribe video Elita LTV. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita TV. Mari sama-sama kita mendengarkan penjabaran dari apa yang saya sampaikan pada materi ini tentang strategi korporasi. Terdapat outline dalam pertemuan ini, yaitu tentang 1. Grand strategi, di mana mencakup pertumbuhan, stabilisasi, dan penciutan. 2. Analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan manajerial dan kepemimpinan. 3. Pendekatan PIMS atau Profit Impact of Marketing Strategy. 4. Bentuk strategi diversifikasi. Apa itu pengertian dari strategi korporasi? Definisi strategi korporasi berikut ini adalah di mana strategi korporasi adalah strategi yang berkaitan dengan pilihan arah perusahaan secara keseluruhan serta pengelolaan portofolio bisnis dan produk. Grand strategi. A. Strategi bertumbuh atau growth strategies. 1. Strategi konsentrasi. Strategi ini mempertimbangkan bahwa produk atau bisnis yang dimiliki perusahaan memiliki potensi untuk tumbuh. Ada dua pilihan utama strategi konsentrasi, yaitu A. Pertumbuhan vertikal atau vertical growth, dan B. Pertumbuhan horizontal atau horizontal growth. Kita lihat masing-masing untuk strategi konsentrasi. A. Pertumbuhan vertikal atau vertical growth. Pertumbuhan ini dapat dicapai baik secara internal dengan cara memperluas operasi yang ada atau secara eksternal melalui akuisisi. Contohnya adalah Indomie. Strategi konsentrasi berikutnya adalah B. Pertumbuhan horizontal atau horizontal growth. Pertumbuhan horizontal dapat dicapai dengan cara memperluas operasi perusahaan ke lokasi geografis lainnya dan atau meningkatkan jangkauan produk dan jasa yang ditawarkan pada pasar saat ini. Contohnya Brownies Amanda. Dua, strategi diversifikasi atau diversification strategi. Perusahaan melakukan diversifikasi ketika pertumbuhannya tidak menunjukkan kemajuan dan tidak ada lagi peluang untuk tumbuh dalam bisnis aslinya. Dua jenis strategi diversifikasi yaitu A. Diversifikasi konsentrik atau konsentrik dalam hal ini adalah related diversification. Strategi yang dijalankan dengan menambah produk baru yang masih terkait dengan produk yang ada saat ini, baik keterkaitan dalam kesamaan teknologi, pemanfaatan fasilitas bersama, ataupun jaringan pemasaran yang sama. Contoh, kelompok usaha Kompas Gramedia masuk ke bisnis penerbitan Alex Media Komputindo. B. Diversifikasi konglomerat, dalam hal ini adalah conglomerate unrelated diversification. Strategi yang dijalankan dengan menambahkan produk baru dan dipasarkan pada pasar baru yang tak terkait dengan yang ada pada saat ini. Ide dasar strategi ini terutama pertimbangan profit. Contoh, PT Bank Lipo, Tbk sebagai cikal bakal grup Lipo memutuskan untuk bergerak di sektor properti seperti Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, dan Lipo Development. B. Strategi stabilitas.
Strategi ini dapat dipilih apabila perusahaan tetap melanjutkan aktivitas tanpa adanya perubahan arah yang signifikan. Beberapa jenis strategi ini adalah: 1. Strategi istirahat. Dalam ini adalah maju dengan hati-hati atau pause atau process with caution strategi. Adalah suatu time out, kesempatan untuk beristirahat sebelum melanjutkan dengan strategi pertumbuhan atau strategi pengurangan. 2. Strategi tidak ada perubahan atau no change strategi. Adalah sebuah keputusan untuk tidak melakukan suatu hal yang baru, suatu pilihan untuk melanjutkan operasi dan kebijakan saat ini sampai pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Contoh, warung kecil atau toko kelontong di dalam perumahan. Tiga, strategi laba atau profit strategi adalah suatu keputusan untuk tidak melakukan sesuatu yang baru dalam suatu situasi yang buruk dan bertindak seolah-olah masalah perusahaan hanya bersifat sementara. Contohnya perusahaan yang akan melakukan go public. C. Strategi pencucian atau penghematan. Strategi ini digunakan perusahaan ketika perusahaan memiliki posisi kompetisi yang lemah pada beberapa atau semua lini produknya. Keadaan yang demikian yang mengakibatkan performa yang rendah, turunnya penjualan, dan hilangnya laba. 1. Strategi putar haluan atau turnaround strategi. Strategi putar haluan menekankan perbaikan efisiensi operasional dan sangat tepat digunakan ketika masalah yang dihadapi perusahaan sudah menjalar tetapi belum kritis. Contoh, melakukan konsolidasi. Yang kedua, strategi perusahaan tawanan atau captive company strategi. Strategi perusahaan tawanan membuat perusahaan dapat mengurangi ruang lingkup aktivitas fungsionalnya seperti pemasaran sehingga dapat mengurangi biaya secara signifikan. Tiga, strategi menjual, dan hal ini adalah divestasi atau sell out divestment strategi. Strategi menjual dapat dipahami jika manajemen masih dapat memperoleh harga yang baik bagi para pemegang sahamnya dan karyawan dapat bertahan pada pekerjaannya dengan cara menjual seluruh perusahaan kepada perusahaan lain. Contoh, Ford melakukan strategi divestasi dengan menjual unit bisnis Jaguar dan Land Rover kepada Tata Motors pada tahun 2008 untuk membantu meningkatkan laba perusahaan pada tahun 2009. 4. Strategi kepilitan atau likuidasi bankruptcy liquidation strategi. Strategi kepilitan meliputi penyerahan manajemen perusahaan kepada pengadilan sebagai usaha untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Contoh, perusahaan Rio Airlines pada tahun 2008 yang sempat mengalami kesulitan finansial yang menyebabkan terhentinya kegiatan operasional perusahaan untuk sementara. Analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dengan pendekatan manajerial dan kepemimpinan. Ada dua perspektif dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, yaitu A. Perspektif manajerial, dalam hal ini adalah identifikasi komponen variabel internal. B. Perspektif kepemimpinan. Mari kita melihat dua perspektif masing-masing. A. Perspektif manajerial, identifikasi komponen dan variabel internal. Jadi perspektif manajerial ini meliputi identifikasi komponen variabel internal. Ada dua tahap ya dalam analisis perusahaan, yaitu A. Identifikasi komponen variabel internal. Pendekatan teknik untuk membantu memenuhi keperluan di atas diantaranya yaitu 1. Pendekatan fungsional. Menurut pendekatan ini, keunggulan dan kelemahan perusahaan dapat dilihat
pada berbagai fungsi bisnis yang ada dan dikerjakan di dalam perusahaan, yakni fungsi pemasaran, keuangan, operasi, dan produksi, SDM, riset, dan pengembangan. Dua, pendekatan rantai nilai. 3. Pendekatan unit keunggulan bersaing. 4. Pendekatan Profit Impact of Marketing Strategy atau PIMS. PIMS, pendekatan ini menggunakan model regresi untuk menguji faktor-faktor strategis yang mempengaruhi secara signifikan terhadap besarnya ROI. Dalam hal ini adalah return of investment yang dicapai. 5. Pendekatan 7S untuk mengetahui profil perusahaan. Pendekatan ini mengisyaratkan, mengetahui, dan mengevaluasi 7 variabel organisasi, yaitu struktur, strategi, staff, manajemen style, sistem dan prosedur, skill, dan share value. Pendekatan PIMS dalam hal ini adalah Profit Impact of Marketing Strategy. Pendekatan yang diperkenalkan oleh General Electric dalam hal adalah GE ini mencoba untuk mencari tahu faktor-faktor strategis yang berpengaruh terhadap besarnya ROI atau Return of Investment dengan menggunakan model regresi. Model ini dikembangkan lebih lanjut oleh Harvard Business School, Marketing Science Institute and Strategy Planning Institute. SPI mengemuka beberapa hal mempengaruhi kekuatan dan kelemahan perusahaan, yaitu A. Intensitas investasi, B. Pangsa pasar, C. Pertumbuhan pasar, D. Daur kehidupan produk, E. Rasio biaya pemasaran dan besarnya penjualan. B. Evaluasi variabel internal. Untuk keperluan tersebut, tersedia 4 macam pendekatan yang dapat digunakan sebagai pedoman evaluasi. 1. Perbandingan dengan kinerja dan kompetensi masa lalu. 2. Pendekatan evolusi produk. 3. Pendekatan dengan pesaing. 4. Faktor kunci keberhasilan industri. B. Perspektif kepemimpinan. 1. Kepemimpinan dalam manajemen pemasaran terdiri dari A. Prospectors. Kepemimpinan dalam manajemen pemasaran berorientasi dalam meningkatkan volume penjualan melalui pengenalan dan pengembangan produk baru dan peningkatan pangsa pasar. B. Defender. Berorientasi pada mempertahankan posisi pasar yang selama ini sudah dimiliki. C. Analyzer. Berusaha mempertahankan sejumlah produk yang ditawarkan kepada pasar, akan tetapi pada saat yang sama kadang-kadang juga secara cermat menawarkan produk baru yang memang sangat dipercaya menjanjikan keberhasilan. D. Reaktor. Merupakan strategi yang bersifat sementara dan tidak sistematis. Dua. Kepemimpinan dalam manajemen keuangan. Gaya kepemimpinan pada manajemen keuangan ada 4 tipe kepemimpinan, yaitu A. Tipe kepemimpinan agresif. Merupakan gambaran perusahaan yang manajernya memiliki sifat berani menempuh risiko demi mencapai tujuan yang lebih baik. B. Tipe perusahaan pasif. Dalam memilih risiko, manajer perusahaan tipe ini cenderung memakai strategi safety first. Strategi keuangan pasif bertujuan untuk mempertahankan posisi perusahaan yang telah mencapai posisi mapan.
C. Tipe manajer perusahaan superior. Tujuannya yaitu mempertahankan posisi bersaing yang sekarang sudah dicapai. D. Tipe manajer perusahaan suboptimal. Bertujuan meningkatkan posisi bersaing perusahaan dengan konsekuensi risiko perusahaan meningkat. Namun dalam realisasinya, perusahaan kurang berhasil dalam mencapai target tersebut. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita Health TV, dan terima kasih yang sudah mendengarkan paparan penjabaran dari strategi koperasi sampai akhir. Terima kasih. Mari kita bertemu kembali di lain kesempatan dalam pertemuan berikutnya.